Hai study mates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study. Nah, hari ini kita akan belajar persamaan dan pertidaksamaan kuadrat khususnya pada subtopik faktor dan rumus ABC untuk persiapan UTBK SNBT. Nah, bahan pembelajaran ini dibiayai oleh PT Infomedia Nusantara. Sebelum itu, aku mau perkenalan dulu nih. Halo Study Mates, perkenalkan nama aku Muhammad Yusuf Fadil Kusuma atau Study Mates, bisa panggil aku Kak Fadli. Saat ini, aku tengah menempuh pendidikan di Universitas Indonesia, jurusan Sastra Daerah untuk Sastra Jawa. Tidak hanya itu, ada beberapa penghargaan yang berhasil aku raih hingga saat ini. Di antaranya yaitu juara 2 Speech Competition tingkat nasional pada tahun 2024, Tutor of the Month dalam kegiatan bimbingan belajar gratis tahun 2024, memperoleh skor 604 dalam subtes penalaran matematika SNBT tahun 2023 kemarin. Oke deh, segitu aja perkenalannya. Yuk kita belajar bareng. Nah, ini dia beberapa poin yang akan kita bahas. Di antaranya yaitu pengenalan metode faktor, langkah-langkah pemfaktoran persamaan kuadrat, pengenalan rumus ABC, syarat-syarat rumus ABC, langkah-langkah penggunaan rumus ABC, dan yang terakhir nanti akan ada juga contoh soal dan pembahasannya dari subtopik faktor dan rumus ABC. Untuk itu, yuk kita simak bersama. Baik, untuk pembahasan pertama, kita akan mengenal terlebih dahulu terkait metode pemfaktoran. Metode faktor merupakan salah satu metode yang masih digunakan dalam mencari nilai pada suatu persamaan kuadrat nih study mates. Caranya gimana? Caranya itu adalah dengan menguraikan sebuah persamaan kuadrat tersebut menjadi lebih kompleks. Jadi intinya untuk metode pemfaktoran kita akan diberikan semacam persamaan kuadrat yang terdiri dari suku A, B ataupun C yang kemudian dari beberapa suku-suku tersebut yang sudah diketahui, itu kita diminta nih mencari, wah kalau misalkan ini tuh difaktorin berapa kali berapa sih? Atau misalkan ini ditambah ini, maka hasilnya seperti ini. Seperti itu ya. Nah, untuk lebih memahami lagi bagaimana cara pemfaktoran dari sebuah persamaan kuadrat, ada sebuah langkah-langkah atau mungkin aku menyebutnya bukan sebuah kali ya, beberapa karena ini nggak cuma satu nih ternyata langkah-langkahnya yang bisa study mates gunakan untuk bisa memahami tentang pemfaktoran persamaan kuadrat. Nah, yang paling pertama kita akan berikan contoh dulu nih dari sebuah persamaan kuadratnya ya study mates. Di sini ada contohnya yaitu adalah carilah nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat 6X pangkat 2 ditambah 13X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, itu ya untuk persamaan kuadratnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah menentukan nilai yang memenuhi dalam persamaan kuadrat tersebut. Jadi, berapa ditambah berapa hasilnya adalah si B, dan berapa dikali berapa itu hasilnya adalah A dikali C. Nah, kalau misalkan kayak gitu kan kita bisa lihat ya, untuk yang B-nya itu adalah 13, dan AC itu kan berarti A dikali C, berarti 6 dikali 6, hasilnya 36. Nah, jadi kita harus cari tahu nih, berapa ditambah berapa hasilnya 13, dan berapa dikali berapa hasilnya 36. Nah, kan tadi kita udah tahu ya, kalau untuk A-nya itu adalah 6, B-nya 13, dan C-nya itu 6, setelah ditemukan nilainya ya, itu kita misalkan aja deh dengan N dan juga M. Maka faktornya tuh akan menjadi seperti ini study mates. Dalam kurung AX ditambah N tutup kurung. Dalam kurung lagi AX ditambah M per A. Gitu ya study mates. Nah, untuk langkah selanjutnya itu yaitu menggunakan tabel untuk menemukan nilai penjumlahan dan perkalian di atas atau perkalian sebelumnya ya. Jadi tadi kita udah bikin semacam rancangan berapa ditambah berapa hasilnya sekian, berapa dikali berapa hasilnya sekian. Nah, selanjutnya kita akan buat tabel nih. Kita yang pertama harus tentukan faktor yang mungkin dari 36. Berapa aja? Nah, 36 kalau misalkan dibagi 1 kan hasilnya tetap 36 ya. Nah, terus 36 kalau dibagi 2 itu hasilnya kan adalah 18. Nah, terus kalau misalkan 36 dibagi 3 itu kan hasilnya adalah
12. Nah, 36 dibagi 4, itu hasilnya kan 9. Nah, terus kita total-total tuh. Berapa ditambah berapa yang hasilnya itu tuh 13. Nah, kan tadi kalau 1 ditambah 36 hasilnya 37 nih. 2 ditambah 18 hasilnya adalah 20. 3 ditambah 12 itu kan hasilnya adalah 15. Dan 4 ditambah 9 kan barulah ketemu. Hasilnya ternyata 13. Berarti nilai yang memenuhi itu berapa? Yaitu adalah 4 dan 9. Sehingga diperolehlah dari yang berapa tambah berapa hasilnya 13, ternyata 4 ditambah 9 hasilnya adalah 13. Lalu kalau untuk yang 36, berapa dikali berapa hasilnya 36? Yaitu adalah 4 dikali 9 sama dengan 36. Artinya kita udah dapat nih faktor-faktornya. Dan tinggal kita masukin ke rumus yang N dan M tadi, yaitu 6X ditambah 4 dalam kurung dan juga tutup kurung, dalam kurung lagi 6X ditambah 9 per 6. Jadinya gimana? Jadinya yaitu adalah 2 dalam kurung 3X ditambah 2 tutup kurung, 3 dalam kurung 2X tambah 3 tutup kurung per 6. Nah, itu bisa kita sederhanakan dan hasilnya itu menjadinya 3X ditambah 2 dalam kurung dan juga tutup kurung, dan dalam kurung 2X ditambah 3. Baik, apakah itu sudah merupakan langkah terakhir? Belum ya, study mates, masih ada satu langkah lagi. Nah, langkah terakhirnya itu ya adalah memfaktorkan persamaan kuadrat tersebut. Kan tadi kita tahu ya, untuk persamaan kuadratnya itu adalah 6X pangkat 2 ditambah 13X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, karena kebetulan kita sudah dapat ya yang tadi faktor-faktornya itu adalah 3X tambah 2 dan juga 2X ditambah 3, maka selanjutnya kita tentukan nih akar-akar dari persamaan kuadratnya. Dengan cara apa? Dengan cara kita lihat menjadi seperti ini. 3X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, karena di situ di bagian kiri itu masih ada angka 2 yang bisa kita ubah untuk bisa misalkan dapatkan si nilai X-nya, yaitu berarti kan 3X sama dengan min 2 nih karena pindah ke sebelah kanan. Nah, berarti X sama dengan min 2 per 3. Nah, lalu yang satunya lagi, 2X tambah 3 sama dengan 0. Nah, untuk mendapatkan nilai X-nya kan berarti untuk yang ada di ruas kiri di sini, itu angka 3 berubah ke kanan, menjadinya min 3. Yang tadinya positif menjadi negatif. Jadinya kan 2X sama dengan min 3. Nah, X sama dengan min 3 per 2. Nah, oleh karena itu, kita berarti udah memenuhi nih langkah-langkah untuk pemfaktoran. Jadi, nilai X yang memenuhi 6X pangkat 2 ditambah 13X tambah 6 sama dengan 0 adalah X yang pertama, min 2 per 3, atau X sama dengan min 3 per 2. Gimana study mates? Udah mulai paham belum terkait pemfaktoran? Nah, aku harap sih study mates udah mulai paham ya. Nah, setelah kita kenal sama pemfaktoran, kita akan kenalan sama yang namanya rumus ABC. Nah, rumus ABC ini justru malah jauh lebih gampang nih study mates. Karena dia itu tuh tinggal masuk-masukin nilai-nilainya ke dalam rumusnya aja. Berbeda dengan pemfaktoran yang harus menguraikan terlebih dahulu. Nah, rumus ABC itu lebih dikenal dengan rumus persamaan kuadrat ya. Nah, di dalam sebuah si persamaan kuadrat kan ada A, B, dan C ya, seperti yang tadi kita lihat. Nah, itu nanti tinggal dimasukkan ke dalam rumus ABC, yaitu X sama dengan min B plus minus akar B pangkat 2 dikurang 4AC per 2A. Nah, itu ya untuk rumus ABC-nya. Nah, sebelum melakukan perhitungan, kita harus tahu dulu nih syarat-syarat dari rumus ABC itu sendiri. Yang pertama, nilai A itu tuh nggak boleh ya study mate sama dengan 0. Yang kedua, terdapat nilai diskriminan. Jadi, tadi kan kita lihat di sana tuh ada si min 4AC. Nah, itu tuh sebenarnya itu adalah diskriminan ya. Jadi, B pangkat 2 min 4AC. Itu adalah nilai diskriminan. Lalu, jika nilai D-nya itu kurang dari 0, maka nilai dari akar-akarnya itu tidak real ya. Nah, lalu, jika nilai D lebih besar dari 0, maka nilai akar-akarnya real. Dengan catatan apa? Nilai X1 dan X2-nya adalah real ya. Nilai X1 tidak sama dengan nilai X2. Lalu untuk syarat yang terakhir yaitu jika nilai D sama dengan 0, maka nilai akar-akarnya itu real. Dengan catatan apa? Nilai X1 sama dengan nilai X2.
Baik, untuk yang selanjutnya kita akan lakukan pembuktian tentang rumus ABC nih, study mate. Kayak tadi kan kita dapat ya rumus ABC itu ada min B plus minus akar B pangkat 2 min 4AC. Nah, itu tuh dapat dari mana sih? Nah, kita akan lakukan pembuktian rumus ABC tersebut. Caranya gimana? Jadi, kita misalkan terdapat persamaan kuadrat nih, study mates. Persamaan kuadratnya itu adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, setelah itu kita bagi kedua ruas tersebut dengan A. Jadinya AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C per A sama dengan 0 per A. Nah, habis itu kita pecah-pecah lah tuh masing-masingnya. Jadi, AX pangkat 2 per A ditambah BX per A ditambah C per A sama dengan 0. Selanjutnya, X pangkat 2 ditambah BX per A, C per A sama dengan 0. Nah, kok dia tiba-tiba jadi X pangkat 2 doang sih? Nah, jadi untuk yang A-nya itu karena kebetulan kan dia untuk yang bagian pembilang dan penyebutnya sama-sama A ya. Jadi bisa dicoret. Jadi hasilnya cuma X pangkat 2. Nah, yang selanjutnya, kedua ruas yang tadinya sudah kita dapat itu dikurangin dengan C per A. Maka hasilnya akan menjadi X pangkat 2 ditambah BX per A ditambah C per A dikurang C per A sama dengan 0 min C per A. Nah, lalu X pangkat 2 ditambah BX per A sama dengan min C per A. Nah, karena kita udah dapat itu ya, berarti kita lengkapi nih kuadrat sempurna dengan cara apa? Dengan cara menambahkan kuadrat dari setengah kali koefisien X-nya. Agar nanti kita dapat memfaktorkan ruas yang ada di sebelah kiri. Lalu menjadi seperti ini ya. X pangkat 2 ditambah B per AX ditambah dalam kurung B per 2A tutup kurung pangkat 2. Sama dengan min C per A ditambah dalam kurung B per 2A tutup kurung pangkat 2. Lalu, dalam kurung, X ditambah B per 2A tutup kurung pangkat 2 sama dengan min C per A ditambah dalam kurung B per 2A tutup kurung pangkat 2. Lalu, dalam kurung, X ditambah B per 2A tutup kurung pangkat 2 sama dengan min C per A ditambah B pangkat 2 per 4A pangkat 2. Lalu, dalam kurung, X ditambah B per 2A tutup kurung pangkat 2 sama dengan min 4A pangkat 2C ditambah AB pangkat 2 per 4A pangkat 3. Lalu, dalam kurung, X ditambah B per 2A tutup kurung pangkat 2 sama dengan min 4AC ditambah B pangkat 2 per 4A pangkat 2. Lalu setelah itu kita akarkan nih study mates kedua ruasnya menjadi akar dalam kurung X ditambah B per 2A tutup kurung pangkat 2 sama dengan akar min 4AC ditambah B pangkat 2 per 4A pangkat 2. Lalu kita hilangkan kan tuh. Kan masih ada pangkat 2-nya ya karena ada akarnya jadinya habis ya. Jadi X ditambah B per 2A sama dengan plus minus akar min 4AC ditambah B pangkat 2 per 4A pangkat 2. Lalu menjadi X ditambah B per 2A sama dengan plus minus 1 per 2A akar min 4AC ditambah B pangkat 2. Lalu X ditambah B per 2A sama dengan plus minus 1 per 2A akar B pangkat 2 min 4AC. Nah, setelah itu kita kurangkan kedua ruasnya dengan B per 2A. Maka menjadi X ditambah B per 2A dikurang B per 2A sama dengan plus minus 1 per 2A akar B pangkat 2 min 4AC dikurang B per 2A. Lalu, X sama dengan min B per 2A plus minus 1 per 2A akar B pangkat 2 min 4AC. Lalu, X sama dengan min B per 2A plus minus akar B pangkat 2 min 4AC plus 2A. X sama dengan min B per 2A plus minus akar B pangkat 2 min 4AC per 2A. Lalu dapatlah kita rumus ABC yaitu X sama dengan min B plus minus akar B pangkat 2 min 4AC per 2A.
Nah, itu dia ya asal-usul untuk rumus ABC-nya. Sekarang kita akan menuju ke langkah penggunaannya nih study mates. Biar study mates itu paham bagaimana sih cara menggunakan rumus ABC. Aku misalkan terdapat sebuah akar-akar persamaan kuadrat yaitu 2x pangkat 2 min 7x tambah 5 sama dengan 0. Nah, dari persamaan tersebut kita bisa tahu nih kalau misalkan nilai A, B, C-nya itu apa aja. Yang A-nya itu adalah 2, B-nya min 7, C-nya itu 5. Nah, untuk yang huruf-hurufnya, yaitu untuk yang X pangkat 2, X, atau bahkan yang tidak ada X-nya itu tidak usah dibawa ya, jadi hanya angka-angkanya saja. Nah, setelah mendapatkan nilai A, B, dan C-nya, maka tinggal kita substitusikan atau kita masukkan ke rumus ABC itu sendiri, yaitu X sama dengan min B plus minus akar B pangkat 2 min 4AC per 2A. Nah, yaudah, kita tinggal ganti ya dengan nilai A, yaitu 2, B min 7, C itu 5. Maka X1 dan juga X2 sama dengan min dalam kurung min 7 plus minus akar min 7 pangkat 2 dikurang 4 dikali 2 dikali 5 per 2 dikali 2. Nah, dikarenakan kita menemukan tanda plus minus ya, maka kita harus membagi dua nih untuk akar-akarnya, yaitu X1 dan juga X2. Untuk X1-nya sendiri berarti kita ganti dengan tanda tambah. Jadinya min dalam kurung min 7 ditambah akar min 7 pangkat 2, min 4 dikali 2 dikali 5 per 2 dikali 2. X1 sama dengan 7 ditambah akar 49 dikurang 40 per 4. X1, 7 ditambah akar 9 per 4. X1 sama dengan 7 ditambah 3 per 4. Nah, 7 ditambah 3 kan hasilnya 10. Nah, berarti 4-nya tetap ya. Berarti 10 per 4. Kita tinggal sederhanakan menjadinya 5 per 2. Nah, itu untuk X1-nya. Nah, untuk X2-nya tinggal kita ganti. Yang sebelumnya tanda tambah atau plus, maka jadinya tanda minus atau kurang ya. Jadi, min 7 dikurang akar min 7 pangkat 2 min 4 dikali 2 dikali 5 per 2 dikali 2. X2 sama dengan 7 dikurang akar 49 dikurang 40 per 4. 7 dikurang akar 9 per 4. 7 dikurang 3 per 4. Nah, 7 dikurang 3 kan hasilnya adalah 4 per 4 ya. Jadinya 4 per 4 kan itu sama aja dengan 1. Oleh karena itu, berarti akar-akar persamaan kuadratnya yaitu X1 adalah 5 per 2 dan X2-nya adalah 1. Baik, yang selanjutnya kita akan mulai latihan nih, yang termasuk soal-soal kayak gini tuh gimana sih contoh soalnya? Nah, yang pertama kita akan lihat di model soal pilihan ganda. Nah, di soalnya itu tertera seperti ini ya, study mates. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat 2x pangkat 2 min 3x min 9 sama dengan 0 menggunakan rumus ABC. Wah, ternyata yang diminta adalah rumus ABC nih. Dengan pilihannya A 3 per 2 dan min 3, B 1 per 2 dan min 1, C 7 per 2 dan min 4, D 3 per 2 dan min 5, E 7 per 2 dan min 3. Nah, untuk study mates yang mau coba jawab, silahkan di pause dulu videonya. Wah, untuk study mates yang sudah mencoba menjawab, aku ucapkan terima kasih ya. Nah, sekarang kita akan lakukan pembahasan. Nah, karena kebetulan untuk nilai A, B, dan C-nya itu sudah diketahui ya, study mates, berarti kita tinggal memasukkan ke dalam rumus ABC-nya itu sendiri aja, yaitu X1, X2 sama dengan min B plus minus akar B pangkat 2 min 4AC per 2A. Nah, kita tinggal ganti ya dengan nilai-nilai A, B, dan C tadi. Min 3 plus minus dalam kurung 3 pangkat 2 dikurang 4 dikali 2 dikali min 9 per 2 dikali 2. Min 3 plus minus akar 9 ditambah 72 per 4. Lalu min 3 plus minus akar 81. Nah, karena tadi kan ada tanda plus minus juga ya. Nah, berarti untuk akar 81 itu kan 9. Berarti jadinya min 3 plus minus 9 per 4. Nah, karena ada tanda plus minus berarti kita harus pisahkan ya. Yang mana X1 dan yang mana X2-nya. Kita mulai dari X1 dulu, yaitu menjadi min 3 ditambah 9 per 4, sama dengan 6 per 4, atau bisa kita sederhanakan menjadi 3 per 2. Nah, itu untuk X1-nya. Lalu untuk X2, yaitu min 3, min 9 per 4, sama dengan min 12 per 4. Kita sederhanakan, maka menjadi
min 3. Oke deh, study math itu dia ya. Untuk X1-nya itu adalah 3/2. X2-nya itu adalah min 3. Berarti kalau misalkan kita lihat di pilihan jawabannya, itu ada di pilihan jawaban yang A. Oke. Baik, kita ke soal yang kedua, di mana model soalnya sekarang ya, study math itu adalah pilihan 2 kolom atau benar salah. Kita baca soalnya. Tentukan pernyataan yang benar berdasarkan hasil akar-akar persamaan kuadrat 2x pangkat 2 min 7x plus 5 sama dengan 0. Oke, itu persamaannya. Di sini untuk pernyataannya. Besar nilai x1 sama dengan nilai x2. Besar nilai x2 adalah lebih kecil dari 0. Besar nilai x1 berbeda dengan nilai x2. Besar nilai x1 sebesar setengah. Oke. Berarti kita diminta mencari dulu nih akar-akarnya berapa aja, baru habis itu kita bisa tentukan ya, yang mana benar dan salahnya. Oke, untuk study math yang ingin mencoba menjawab, boleh ya di-pause dulu videonya. Oke, untuk study math yang sudah mencoba menjawab, terima kasih ya. Nah, kita akan lanjut ke pembahasan. Nah, dari persamaan 2x pangkat 2 min 7x plus 5 sama dengan 0. Kalau sebelumnya kita tadi penggunaan rumus ABC, sekarang kita akan melakukan pemfaktoran nih ya, study mates. Nah, yang pertama kita lihat dulu. Di sini kan ada untuk yang nilai B-nya adalah min 7x. Nah, min 7x itu didapatkan dari apa? Yaitu kan kalau misalkan kita pecah ya, min 7x itu didapatkan dari min 2x dikurang 5x. Maka menjadi untuk yang langkah keduanya, 2x pangkat 2 min 2x min 5x tambah 5 sama dengan 0. Nah, dari situ kita mulai faktorkan nih dengan cara 2x dalam kurung x min 1 dikurang 5 dalam kurung x min 1 sama dengan 0. Lalu kita dapatkanlah x min 1 dalam kurung dikali dalam kurung lagi 2x min 5 sama dengan 0. Nah, berarti kalau misalkan kita pecah ya untuk yang x min 1 dulu, x min 1 sama dengan 0, maka menjadi x sama dengan 1. Lalu untuk x2-nya, 2x min 5 sama dengan 0. Untuk mendapatkan nilai x, berarti kan min 5-nya pindah ke kanan ya. Maka menjadi 2x sama dengan 5, maka menjadi x sama dengan 5/2. Oke, kita udah dapat ya. X1-nya nilainya adalah 1 dan x2 nilainya adalah 52. Sekarang kita lihat nih dari pernyataannya yang mana yang benar, yang mana yang salah. Oke, yang pernyataan 1. Besar nilai X1 sama dengan nilai X2. Wah, udah pasti salah ya, karena kan tadi X1-nya aja 1, X2-nya 5/2. Oke, lanjut. Yang kedua, besar nilai X2 adalah lebih kecil dari 0. Kalau kita lihat kan di sini nilai X2-nya adalah 5/2 ya. Nah, itu kan berarti lebih besar dari 0. Oleh karena itu, berarti jawaban pernyataan yang ini itu salah ya. Lanjut. Besar nilai X1 berbeda dengan nilai X2. Ya, so pasti ya, ini berbeda. X1-nya 1, X2-nya 5/2. Berarti betul ya, ini berbeda nilainya. Lanjut, besar nilai X1 sebesar setengah. Wah, bukan ya. X1-nya kan tadi nilainya adalah 1. Oke, itu dia ya, study math. Cara menjawab untuk soal benar salah atau model soal pilihan 2 kolom ya. Kita menuju ke soal ketiga dengan model soalnya itu adalah isian singkat nih, study mates. Soalnya itu begini, berapakah akar dari persamaan 9x pangkat 2 sama dengan 25 jika menggunakan rumus ABC? Wah, ini kalau misalnya kita lihat-lihat kan nilainya ada yang kurang nih sebenarnya, tapi kita diminta mencari menggunakan rumus ABC. Oke, untuk study mates yang mau coba menjawab terlebih dahulu, boleh di-pause videonya. Oke, terima kasih study mates yang sudah mencoba menjawab. Nah, kita langsung ke pembahasan ya. Di soalnya itu adalah 9x pangkat 2 sama dengan 25. Kalau misalnya kita jabarkan, maka nilai A-nya itu adalah 9, B-nya itu 0 karena dia nggak ada ya. C-nya itu adalah min 25. Loh, kok berubah jadi min 25, Kak? Iya, karena untuk yang 25 itu harus kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, maka kita bisa mendapatkan 9x pangkat 2 min 25 sama dengan 0. Jadi untuk mendapatkan sih sama dengan 0 ini, study mates. Nah, yaudah, karena kita udah dapat, kita tinggal langsung masukkan ke dalam rumus ABC-nya. X1, X2 sama dengan min B plus minus akar B pangkat 2 min 4AC per 2A. Sama dengan min 0 plus minus
akar 0 pangkat 2 min 4 dikali 9 dikali min 25. Nah, plus minus akar 0 ditambah 900 per 18. Plus minus akar 900 per 18. Nah, akar 900 itu kan adalah 30 ya. Dan juga tadi masih punya tanda plus minus ya, study mates per 18. Nah, karena tadi masih ada tanda plus minus, berarti kita tentukan X1-nya sama dengan 30 per 18 sama dengan 5 per 3, dan X2-nya sama dengan min 30 per 18 sama dengan min 5 per 3. Nah, itu ya, kita udah dapat nih jawabannya. Untuk S1-nya adalah 5 per 3, sementara X2-nya yaitu min 5 per 3. Nah, dari semua pembahasan dan juga latihan soal yang sudah kita lakukan, ada dua hal nih yang bisa jadikan catatan untuk study mates jikalau ingin belajar untuk materi faktor dan juga rumus ABC. Apa saja sih? Yang pertama, kita harus memahami konsep dari metode pemfaktoran ya, study mates. Karena kan tadi untuk pemfaktoran itu lumayan banyak nih ya yang harus kita urai-uraikan kembali. Oleh karena itu, study mates itu penting banget untuk bisa memahami metode dari pemfaktoran ini. Nah, yang kedua yaitu adalah menghafal dan memahami metode dari rumus ABC. Jadi sebenarnya untuk rumus ABC tadi kan itu tinggal dimasukkan saja atau kita tinggal substitusikan kan ya untuk nilai A, B, dan C-nya. Tapi kalau misalkan kasusnya kayak contoh soal yang ketiga tadi yang hanya cuma A dan C-nya saja, berarti untuk nilai yang tidak ada ya kita anggapkan 0. Seperti itu ya. Jadi ingat, untuk pahami konsep metode pemfaktoran dan juga menghafal dan memahami metode rumus ABC. Terima kasih kepada PT Infomedia Nusantara yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. Study Mates bisa mereview kembali bahan pembelajaran textbook, PowerPoint, dan latihan soal pada link di description box. Let's Study juga menyediakan playlist YouTube khusus bahan pembelajaran loh. Jangan lupa dicek ya Study Mates. Pokoknya Let's Study jadi tempat belajar yang cocok deh untuk Study Mates yang ingin mempersiapkan diri menghadapi UTBK SNBT. Nah, Study Mates juga bisa mensupport Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya. Selain donasi dalam bentuk uang, Study Mates juga bisa share platform Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study ke sosial media Study Mates. Ayo follow akun sosial media Let's Study pada Instagram, Twitter, dan TikTok agar selalu mendapatkan update konten bermanfaat lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Semangat!